الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita ketahui bahwa semua ibadah yang kita lakukan seharusnya menghasilkan etika dan moral dalam kehidupan kita. Karena ibadah yang diterima oleh Allah menghasilkan perilaku bagi pelakunya, perilaku yang mulia baik terhadap Allah ataupun terhadap sesama manusia. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita melaksanakan puasa 30 hari lamanya, kita berharap agar dalam kehidupan kita ada perubahan secara signifikan terhadap etika dan moral kita terhadap sesama manusia, wabil khusus kepada kedua orang tua. Sebab itu orang yang beriman selalu ingin agar dalam hatinya selalu ada kedamaian. Orang beriman ingin agar hatinya bersih dan tidak ada kebencian. Oleh karena itu doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan ini jarang sekali untuk kita lakukan, jarang untuk kita baca, yaitu bahwa generasi-generasi yang datang sesudah kita, atau kita adalah generasi yang datang sesudah mereka yang tua-tua, selalu mengucapkan kata-kata Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Tidak pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, dan kesalahan serta dosa yang dilakukan oleh mereka yang terlebih dahulu masuk Islam, yang terlebih dahulu beriman daripada kami. Ini adalah wujud dari perilaku dan etika yang baik, hasil dari upaya kita beribadah dengan berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ingin agar dosa kita diampuni oleh Allah, karena tidak ada lagi kebahagiaan yang paling membahagiakan manakala kita sudah tidak punya lagi kesalahan dan kembali kepada Allah dalam keadaan suci dan bersih, karena tidak ada lagi tempat kecuali surga yang menjadi harapan kita. Tetapi umat Islam atau orang yang beriman bukan cuma sekedar memikirkan dirinya sendiri, ia pun memikirkan orang-orang yang terlebih dahulu beriman daripadanya, memikirkan orang-orang tua mereka yang terlebih dahulu beriman daripadanya, memikirkan orang tuanya, memikirkan kakek dan seterusnya, atau siapa saja yang lebih tua daripadanya, yang terlebih dahulu beriman daripadanya. Mereka selalu berdoa kepada Allah, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, ya Allah, ampuni juga dosanya orang-orang yang telah beriman, yang terlebih dahulu beriman daripada kami. Ampuni mereka, baik yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke sisimu. Kita selalu berharap, karena mereka memang mengharapkan doa-doa dari kita.
Mereka tidak bisa lagi berbuat apapun, melainkan mereka hanya berharap doa dari orang-orang yang beriman. Seperti kita sekarang ini berada di dalam masjid, mendoakan agar mereka yang sudah kembali kepada Allah diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga, implementasi daripada ibadah kita adalah selalu berharap kepada Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan, tanamkan, tancapkan di dalam hati kami kebencian, kedengkian, kemarahan kepada saudara-saudara kami yang sesama umat Islam, kepada saudara-saudara kami sesama orang-orang yang beriman kepada. Hilangkan semua kebencian itu. Karena apa orang kemudian tidak mau berkomunikasi dengan orang? Karena hatinya tidak suci, karena hatinya ada kebencian, karena ada di dalam hatinya adalah rasa iri, lalu kemudian membatasi dirinya untuk bergaul dengan orang lain. Semua orang yang memiliki hati yang tidak baik, sulit rasanya untuk bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain. Karena yang terlebih dahulu muncul adalah kebencian dan emosi. Tetapi orang yang hatinya ikhlas, hatinya tidak ada kebencian, tidak ada kepentingan apapun, enak berbicara sama siapa saja, leluasa dia bergaul dengan siapa saja, karena tidak ada kepentingan, tidak ada kebencian di dalam hatinya. Dia hanya melakukan dengan hati yang polos, tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bukti bahwa doanya dikabulkan oleh Allah. Hilangkan semua kebencian itu di dalam hati kita. Hilangkan sifat kemunafikan di dalam hati kita. Tanamkan keikhlasan. Tanamkan sifat kedermawanan. Tanamkan sifat-sifat yang baik dalam hati kita, agar kita bisa bergaul dengan baik, menghargai dan menghormati orang lain. Karena itulah tujuan hidup kita. Bagaimana hidup ini menjadi bahagia dunia dan akhirat. Sepanjang kebencian itu masih ada, kedengkian di dalam hati kita, kita tidak pernah akan bahagia sampai kematian itu datang. Karena itu hilangkan itu semua. Ibadah apapun dan sebesar apapun ibadah kita, kalau kebencian itu masih ada di dalam hati kita, niscaya dan demi Allah ibadah itu ditolak oleh Allah, karena kita masih benci kepada orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebab itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, dimanapun manusia itu berada, akan selalu tertimpa oleh kehinaan, akan tertimpa oleh kemiskinan, kecuali kalau mereka hubungannya dengan Allah selalu baik. Perintah Allah dijalankan dengan baik. Di tengah malam dia sisihkan waktunya untuk bangun, untuk sholat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti aturan-aturan dan ajarannya, maka dia tidak akan hina. Hidupnya akan terhormat dan dihormati oleh Allah, dihargai oleh sesama manusia, karena hubungannya dengan Allah begitu baik. Yang kedua, hubungan dengan manusia baik. Dia perlakukan orang dengan sebaik-baiknya, dihormati dan dihargai siapapun tanpa memandang status sosialnya. Siapapun dihargai, karena mereka adalah sama-sama diciptakan oleh Allah, sama-sama adalah makhluk Allah. Karena itu mampu menghargai orang lain, tidak merasa sombong karena dia memiliki jabatan, karena dia lebih baik dari yang lain, dia berilmu dari yang lain. Tidak, semua manusia sama dalam pandangannya, tidak pernah merendahkan siapapun. Maka orang yang menghormati orang lain, menghargai orang lain, harmonis dalam kehidupan masyarakatnya, insya Allah tidak akan pernah hina kehidupannya dan tidak akan pernah tertimpa oleh kemiskinan, karena relasinya kuat. Orang yang relasinya kuat, insya Allah rezekinya gampang. Demikian disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi aw yubsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah
siapa yang ingin agar rizkinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibentangkan rizkinya di hadapannya sehingga mereka tidak susah untuk mendapatkannya, tinggal memuputnya tanpa harus dengan susah payah, karena mereka itu adalah orang-orang yang menyambung silaturahmi. Siapa yang ingin agar usianya dipanjangkan oleh Allah, silaturahmi dengan tetangga. Ini banyak orang sekarang ini tidak mengenal tetangganya, tidak mengenal orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini adalah merupakan penghambat dari rezeki kita, karena kita tidak mengenal siapa-siapa. Karena itu sholat berjamaah adalah sangat penting buat kita, karena sholat berjamaah adalah sesuatu yang dapat menghubungkan antara kita yang jauh, mendekatkan kita dengan mereka yang setiap hari sibuk, maka kita bisa bertemu dengan di masjid ini. Karena itu silaturahmi dapat berjalan dengan baik. Saudara-saudara kaum muslimin, kalau orang itu ingin usianya panjang, maka hendaklah menyambung silaturahmi. Setiap orang yang kita ketemui, sebelum berpisah seringkali orang mengatakan semoga sehat badannya, semoga panjang usianya, semoga lapang rezekinya, dilancarkan dan disukseskan usahanya. Selalu doa itu muncul di saat kita akan berpisah dengan kawan-kawan kita, orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Maka semakin banyak orang yang dia jumpai, semakin banyak orang yang dia kenal, semakin banyak pula orang yang mendoakan untuk kebaikan. Tetapi orang yang tidak pernah kenal siapapun, jangankan pada saat dia hidup, mati pun orang-orang tidak pernah mengenalnya. Siapa sih yang meninggal dunia? Kok ada tetangga kita tidak kenal? Bagaimana mungkin orang akan mendoakan kita sementara mereka tidak kenal kita siapa? Karena kita tidak mau berlapang dada, tidak mau bergaul, tidak mau memperkenalkan diri dengan mereka. Sebab itu, orang yang ingin didoakan oleh orang banyak, maka bergaulah dengan orang lain dengan baik. Rasulullah SAW memberikan jaminan, siapa orang beriman yang meninggal dunia, yang pada saat dimana dia disolatkan oleh 40 orang-orang yang beriman, maka jaminannya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 40 orang akan sanggup memberikan syafaat kepada orang yang meninggal dunia. Sebab itu, kalau kita ingin agar dosa-dosa pada saat kita mengembuskan napas terakhir kita, bergaullah dengan orang lain, agar pada saat mereka mendengarkan berita kematian kita, mereka datang untuk mensolatkan kita, mereka datang untuk mendoakan kita. Itu membawa syafaat buat kita dengan doa-doa saudara-saudara kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Saudara-saudara kaum muslimin, itulah yang kemudian diinginkan oleh puasa, oleh ibadah yang kita lakukan, agar menghasilkan etika moral di antara kita khususnya. Saudara, itu sebabnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Ada di pasar tetap takut kepada Allah, ada di kantor tetap takut kepada Allah, ada di rumah tetap takut kepada Allah, di saat ramai-ramai takut kepada Allah, di saat sendiri mereka juga takut kepada Allah. Ittaqillah, takut kepada Allah dimanapun kalian berada. Jangan hanya takut karena ada orang lain, jangan hanya takut karena berada di kantor dan dilihat oleh orang lain, jangan hanya takut karena berada di dalam masjid, tetapi dimanapun kita melangkah, dimanapun kita duduk, dimanapun kita berdiri, hendaknya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau takutnya kepada Allah, insya Allah perilakunya baik dan terhindar dari berbagai macam dosa, karena yang mengawasi dirinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kalau dia takut kepadanya. Saudara, yang kedua kata Rasul, wa'atbi sayyi'atal hasanah, kalau kamu melakukan kesalahan, tutupi kesalahanmu dengan kebaikan, tutupi dosamu dengan istighfar, tutupi kesalahanmu dengan minta maaf. Maka tampuan permintaan maafmu dan istighfarmu itu
mampu menghancurkan dan meleburkan dosa dan kesalahan. Saudara-saudara kaum muslimin, yang ketiga kata Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang ketiga adalah bermoral dan berakhlaklah kalian kepada manusia dengan akhlak yang sebaik-baiknya. Kalau ngomong yang lembut, tidak menimbulkan praduga dan prasangka, omongan kita tidak membuat orang benci kepada kita, omongan kita tidak mendatangkan pesimis terhadap orang lain, omongan kita tidak menimbulkan perselisihan antara satu dengan yang lain, tetapi omongan kita, bicara kita menimbulkan perdamaian di tengah-tengah masyarakat. Omongan kita mendatangkan harapan besar dan optimisme bagi orang yang mendengarkannya. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan ada 6 hak orang beriman terhadap diri kita. Apabila mereka minta nasihat kepadamu, fansahhu, nasihati dia dengan nasihat yang baik, sehingga mereka memiliki optimisme dalam kehidupannya, punya harapan ke depannya, tidak memiliki pesimis dalam hatinya karena nasihat-nasihat yang baik. Insya Allah dengan cara itu kamu akan memperbaiki orang karena ucapan-ucapan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan, baik yang secara berjamaah ataupun sendirian, akan menghasilkan etika dan moral buat kita, sehingga kita mampu menghasilkan apa yang diharapkan dalam agama kita sebagai rahmatan lil alamin. Karena perilaku kita lah yang menunjukkan betapa indahnya Islam ini. Tetapi perilaku kita juga yang menyebabkan orang mencela agama kita. Sebab itu perilaku yang baik sangat dijunjung tinggi dalam Islam, karena dialah yang menunjukkan betapa indahnya agama kita. Jangan pernah menunjukkan bahwa agama ini adalah agama yang buruk di mata orang yang tidak mengerti. Tapi tunjukkanlah dengan ucapan, perilaku yang baik, sehingga orang menganggap bahwa agama Islam adalah agama yang terbaik di antara agama yang ada di dunia. Saudara-saudara kaum muslimin, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta menjadikan putra-putri kita, keturunan-keturunan kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah kabulkan cita-cita mereka. Kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima amal ibadah mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur-kubur mereka sebagai taman-taman surga. Kepada kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa lancarkan dan sukseskan usaha kita masing-masing. Allah terima amal ibadah kita, dan Allah ampun segala kesalahan dan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur